Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, maka kita berdoa di mana untuk yang memimpin doa kita pada pagi hari ini agar kita mendapat kemudahan dan keberkahan dari pembelajaran kita. Ibu minta kepada Firdaus untuk memimpin doa. Pada Firdaus dipersilahkan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan hapuskan dulu kehadiran kalian pada pagi hari ini. Luciana, angkat tangan, ya. Tia Putri Andani, Iradat Gustiani, Mutmah Regina, Anggun Suci Atriani, Dewi Soraya, Jud Sawanabila, Juliana Oktivianti Sihotan, Enjang Purnami Putri, Putri Maisan Marsanda, Hilda Hastuti, Rama Suci, Yuda Fernando, Sapna Novianti, Ella Rizka Sadila, Putri Catur Wardani. Oke? Berkelas, ada temannya yang tidak disebutkan atau tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Ya, semangat kita pada pagi hari ini. Kalau minggu lalu kita udah masuk kepada tentang tata cara perizinan, tentang perencanaan, tentang pengadaan, maka minggu ini kita akan masuk kepada mata pelajaran tentang penerimaan obat di apotek. Ya, ini yang pertama untuk mengetahui prosedur penerimaan obat di apotek. Yang kedua, kita tahu apa saja yang akan kita verifikasi jika kita menerima obat. Kemudian yang ketiga, untuk memahami informasi yang terdapat dalam faktur penjualan yang menyertai barang yang datang. P. Kemudian yang dimaksud dengan penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang diadakan sesuai aturan kefarmasian. Ya, sesuai dengan aturan kefarmasian untuk menjamin kesesuaian jenis obat yang kita pesan, spesifikasinya, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera pada dokumen pesanan. Oke. Selanjutnya kita masuk hal-hal apa aja kalau obat datang itu yang harus diverifikasi. Jadi kita akan membuat daftar verifikasi sehingga waktu obat datang kita tinggal menconteng saja. Nah, di sini kita akan menyiapkan daftar checklist seperti berikut. Jadi pertama, dari verifikasi itu kita membuat pertama tentang kebenaran jumlah kemasan. Tentang kebenaran jumlah kemasan. Jadi kalau misalnya kita
memesan paracetamol 1 box, yang datang juga harus satu box. Nah, di dalam 1 box itu misalnya dia 1 strip isinya 10 tablet, maka 1 box itu 10 kali 10, maksudnya 10 strip, masing-masing stripnya 10 biji. Tuh. Kemudian kita lihat kebenaran kondisi kemasan, ya, kebenaran kondisi kemasan seperti yang disyaratkan. Jadi kalau di luarnya kotaknya paracetamol, di dalamnya juga paracetamol. Jangan di luarnya kotaknya paracetamol, di dalamnya amoxicillin atau panadol, ya. Jadi kebenaran kondisi kemasan seperti yang disyaratkan. Terus selanjutnya kebenaran jumlah satuan dalam tiap kemasan. Tadi udah dikatakan, misalnya paracetamol itu 1 box isinya 10 kali 10 strip, masing-masing 10 biji. Terus kebenaran jenis produk yang diterima. Kalau kita mintanya sirup, yang datang juga harus sirup. Kalau kita minta supos, yang datang juga harus supos. Kemudian tanda-tanda kerusakan. Sampai tanda-tanda kerusakan belum ya tadi? Jadi tanda-tanda kerusakan ini misalnya dari obat yang kita pesan itu misalnya ada bungkusnya yang sudah robek, atau kita pesan sirup itu botolnya penyok atau bocor, ya. Jadi kita melihat tanda-tanda kerusakan. Kemudian ada penandaan yang jelas pada label, bungkus atau brosur, bisa kita lihat. Oh, misalnya ini amoxicillin. Amoxicillin itu obat dalam, obat luar, atau obat bebas. Jadi ada yang hijau atau ada yang biru. Ya. Kalau fitofarmaka apa? Obat herbal standar apa tandanya? Kalau jamu apa tandanya? Kemudian kita lihat lagi, ada nggak kelainan warna, bentuk, atau kerusakan pada isi produk. Misalnya sirup itu harusnya dia putih, ternyata berubah warna jadi merah, ya. Paham nggak kira-kira? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Atau ragu bun, misalnya verifikasinya gimana? Paham semua? Paham. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada tambahan 1 ED, expire date-nya yang memadai. Misalnya kita pesan amoxicillin itu expire-nya 2025, ternyata yang dikirim 2023 atau 2022. Itu nanti bisa kita bikin daftar, ya. Selanjutnya kita retur barang. Retur barang ini artinya kita mengembalikan barang yang tidak sesuai, ya. Jadi setelah kita verifikasi, misalnya ketemu tadi kita minta sirup, dikasihnya tablet. Kita minta sirup Milanta 50 mg sebotol, ternyata mililiter sebotol, ternyata yang dikirim 150. Kita tandai. Kita minta misalnya expire date-nya 2 tahun ke depan, ternyata yang dikirim tahun 2023. Itu juga, atau 2 bulan lagi mau expire, itu juga bisa kita kumpulkan. Lalu obat-obat yang tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai antara pemesanan dengan obat yang datang, kita bisa ngecek
Kan kalau obat datang tuh dia dengan faktur penjualan ya. Tadi yang jadi kita bisa ngecek antara faktur pemesanan kita dengan faktur penjualan kita, dengan faktur penjualan yang diberikan oleh PBF itu sesuai atau tidak. Setelah kita verifikasi sesuai atau tidak. Yang tidak sesuai kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan kita bikin daftar retur, kita kembalikan ke PBF sehingga nanti PBF bisa mengembalikan ke kita sesuai dengan surat pesanan kita. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Misalnya kan kita mau beli berarti udah sertifikat harganya, berarti yang mau dari harga tidak sesuai. Yang dimaksud dengan harga tidak sesuai di sini, maksudnya gini, kita mesen misalnya ya, kita pesen lah misalnya vitamin C, ya vitamin atau vitamin C kita mesen. Nah itu misalnya yang kita pesen harga satu boxnya itu 100.000. Ternyata yang dikirim ke kita harganya 150.000. Kan macam-macam tuh produknya dari mana saja. Paham sampai situ. Jadi harga yang tidak sesuai. Jadi kalau misalnya ini kita minta paracetamol yang sebok harganya 50.000, ternyata dikirim paracetamol yang harganya 100.000. Jadi obat itu bisa kita masukkan ke dalam daftar retur, kita minta kita kembalikan ke PBF sehingga nanti PBF akan mengembalikan obat ke kita sesuai dengan permintaan kita. Paham? Paham? Oke, itu ya. Nah, nih apa sih kegunaan faktur penjualan? Ya, jadi kegunaan faktur penjualan. Jadi kalau kita memesan itu namanya surat pemesanan. Barangnya datang ke kita, PBF bikin faktur penjualan sesuai dengan obat-obat yang kita pesan beserta harganya. Jadi jumlah, harga, nama obatnya, identitas obatnya harus sama dengan surat pesanan kita. Jika tidak sama, bisa kita retur, bisa kita kembalikan. Nah, ini kegunaan faktur penjualan. Yang pertama, informasi barang yang dibeli. Informasi barang yang dibeli itu maksudnya yang kita pesan tuh sesuai ya. Gitu ya. Jadi misalnya kita minta OBH 50 ml 10 buah. Maka di faktur penjualannya juga harus menulis OBH sirup 50 ml 10 buah. Ya, informasi barang yang dibeli. Kemudian nilai tagihan dan jatuh tempo. Di faktur penjualan itu ada nilai tagihan dan jatuh tempo. Jadi ditulis itu kita beli paracetamol 1 box berapa, Nilanta 3 botol berapa, OBH 10 botol berapa. Daftar obat-obat yang kita pesan tuh selain harga satuan itu harga totalnya tercantum di situ. Ya, kemudian jatuh tempo nih dari barang itu sampai ke kita, kapan kita harus bayar? Apakah kita bayarnya cash? Ya, kalau cash apakah ada diskon? Atau kita bayarnya jatuh tempo? Jatuh tempo itu kalau bahasa kita apa? Kredit ya. Nah, jatuh temponya tuh berdasarkan kesepakatan kita dengan PBF. Apakah dia memberikan jatuh temponya sebulan setelah waktu penerimaan kita, ataukah 2 bulan setelah waktu obat disampaikan ke kita, ya. Jadi di situ nilai tagihan dan jatuh tempo.
Kemudian perbaikan jika ada kesalahan. Perbaikan jika ada kesalahan tuh kita cocokkan ini loh antara faktur penjualan yang sampai ke kami dengan faktur yang kami pesan dengan obat yang datang. Jadi itu alasan kita ya, nggak bisa kita bilang oh ini kita mau ganti obatnya nggak sesuai, nggak tahu entah kapan-kapan kita membeli obat itu. Tentu mereka juga kan tidak mau ya, jadi harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian katanya rujukan yang absah jika barang mau dijual kembali ke pihak lain. Misalnya nih apotik Mawar mau membeli obat ke apotik Melati, ya. Nah, jadi saya mau beli ini faktur penjualannya kami beli segini, kamu beli juga segini. Jadi rujukan itu apa ya? Supaya ada gambaran, ada kebenaran, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Itu kan rujukan yang abstrak. Rujukan yang abstrak itu rujukan yang stabil. Ya, yang pasti, yang abstrak, ya, yang resmi bahasa kita tuh, yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Nah, sekarang Ibu kasih tugas, Ibu bagi kelompok, ya. Dari yang ada ini coba kita bagi 6 kelompok. Jadi 1, 2, 3 tetap, 1, 2, 3 mundur ke belakang. Silakan merapat aja, 1, 2, 3 maju ke depan, 2 belakangnya ke belakang. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan mundur. Ini tugasnya. Tadi udah lihat ya daftar checklist. Kondisinya, satuannya berapa? Oke, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok mana? Ya, kelompok Tembesi, silakan. Silakan maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari perwakilan kelompok sudah melakukan verifikasi penerimaan obat. Jadi di sini nama obat kami adalah penerimaan obatnya adalah sirup herbal antamin min. Dia ini merupakan golongan obat jamu. Jadi setelah kami lakukan verifikasi, data-data verifikasinya itu pertama jumlah kemasan. Jadi jumlah kemasannya ini kami menerima dan kami meminta itu adalah 1 box. Di mana kondisi kemasannya ini baik atau bagus. Kemudian jumlah satuan dalam kemasan, dia ini dalam 1 kotak ini isinya adalah 12 saset. Kemudian di mana tiap-tiap sasetnya itu mengandung 15 mili. Terus adanya jenis produk yang diterima. Jadi jenis produk yang kami terima ini adalah sirup herbal. Tanda kerusakannya tidak ada tanda-tanda kerusakan. Kami menerimanya dalam kondisi baik. Kemudian identitas produknya adalah dia golongan obat jamu. Kemudian tidak ada kelainan warna
dalam produk ini tidak ada yang lain warnanya, jadi sama-sama saset, di mana warnanya kuning, semuanya sama. Kemudian penandanya jelas pada label, bungkus, dan brosur. Jadi ada label golongan obatnya, kemudian ada bungkusnya yaitu saset, kemudian ada brosur ya, di mana di dalam kotak ini ada brosur untuk cara pemakaiannya. Kemudian expired date yang memadai. Jadi setiap kotak obat ada tulisan expired date-nya. Seperti di sini ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke. Ibu rasa ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi tentang pelajaran kita pada hari ini? Pas? Kalau pas, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan masuk pada materi penyimpanan. Silakan kalian mencari informasi tentang penyimpanan itu, baik di Permenkes ataukah peraturan Badan POM atau referensi lain. Ya, Ibu minta maaf atau atas ada salah-salah kata. Ibu akhiri, alhamdulillah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.